memberikan keterangan terkait perkara yang sedang berkembang, yaitu kasus narkotika Freddy Pratama. Nah, ini menyangkut adanya nama Zulkifli. Nah, ini tentu kita sebagai pengacara keluarga, pengacara Zul tentunya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah Zul diperiksa di Barreskrim beberapa hari yang lalu, itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan perkara Freddy Pratama yang hari ini berkembang, yang hari ini viral. Yang kedua, dipanggilnya dan diperiksanya Zul hari ini hanya berkaitan dengan kasus dia di tahun 2019 yang lalu. Jadi bukan perkara yang baru ya, perkara yang dulu, yang tahun 2019. Olehnya itu, teman-teman media, karena ini sudah berkembang luas di media, tentu ini akan menjadi supaya tidak liar, tidak menjadi berita yang lurus, harus menjadi berita yang lurus. Olehnya itu, media, masyarakat harus tahu bahwa Zul tidak pernah terlibat dalam perkara Freddy Pratama. Karena memang Zulkifli tidak pernah mengenal Freddy Pratama. Kalau ada hubungannya itu kita tidak tahu, karena ini masih berkembang, masih ada penyelidikan, masih proses penyelidikan. Tapi Zul menekankan bahwa tidak pernah ada hubungannya dengan Freddy Pratama dan tidak pernah mengenal. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin itu bisa ditambahkan dengan Pak Umar. Ya, terima kasih teman-teman. Saya senang sekali sebetulnya pada kesempatan ini bisa memberi klarifikasi langsung dengan teman-teman media, sebab kami keluarga, pengacara keluarga dan istri keluarga besar Zul itu cukup kaget dengan informasi yang begitu beredar cepat dan luas, seolah-olah Zul ini diperiksa ada kasus baru atau kasus keterlibatan jauh dengan Freddy Pratama. Jadi kami juga selama berdiskusi dengan Zul itu tidak pernah membahas soal Freddy itu, dan bahkan Zul berkali-kali diskusi terkait jaringan narkoba dan beberapa kasus sebelumnya itu tidak pernah melibatkan atau tidak pernah mengetahui langsung atau tidak pernah ketemu langsung atau bahkan tidak pernah tahu ada jaringan yang disebut dengan Freddy Pratama itu. Karena itu saya ingin menyampaikan, ada beberapa media yang juga saya baca, kami juga kaget, seolah-olah Zul ini adalah bagian dari peredaran narkoba yang jalur luar biasa gitu, dan mengagetkan sekali memang, karena Zul sepertinya ikut di dalam sindikat narkoba luas, bahkan sampai setingkat dunia. Ini kami sangat khawatir, kami sebagai keluarga. Tetapi dalam konteks hukumnya, Zul tersangka saja, kami tidak khawatir soal ini, karena memang Zul itu tidak dapat tidak dapat diadili dalam kasus yang sama begitu. Karena Zul ini saat ini sedang menjalani hukuman yang tentunya kami keluarga sebetulnya istrinya itu juga sudah menerima kenyataan itu, bahwa Zul hari ini ditahan dan di penjara menjalankan hukumannya selama 18 tahun. Tapi untuk kasus akhir-akhir ini yang sedang digarap oleh Polda, terus saja kami juga oleh pihak kepolisian, kami sangat bersyukur ya. Artinya pihak kepolisian sedang terus-menerus melakukan pengejaran terhadap para pengedar narkoba. Ini yang poin kami terima cukup bagus ya bagi kami, karena ini pihak kepolisian ternyata terus melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus narkoba, apalagi terkait dengan kasus Freddy ini. Saya sudah mengkaji ini bersama tim. Untuk Zulkifli tidak akan ada apa-apanya gitu, maksudnya dia tidak ada masalah dengan persoalan itu. Justru kami juga berharap Zul ini mau terbuka saja gitu. Tapi di beberapa hal
Zul juga menyampaikan dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan jaringan yang apa namanya yang disebut dengan Freddy itu atau Casanova gitu. Zul boleh saja tahu nama itu, tapi dia tidak tahu apakah jaringan ini sedemikian kuatnya begitu. Jadi apalagi sampai ada isu bahwa Zul memegang wilayah Sulawesi, menjadi kurir Sulawesi, menjadi apa? Ini kan sebetulnya harus dapat diuji dulu ya. Karena Zul sampai hari ini bahkan melalui istrinya kami dapat surat dari Zul secara tertulis. Zul menjelaskan, saya kira tidak pernah tahu dia tentang Casanova itu. Karena itu penting sekali bagi kami hari ini memberikan penjelasan terhadap publik bahwa Zul Sivilia tolonglah jangan lagi diseret-seret di dalam jaringan narkoba, karena Zul itu perubahan hidupnya sudah mulai bagus begitu. Orangnya juga sudah mulai artinya sudah melupakan masa lalu yang begitu buruk gitu, dan dia sudah recovery, keluarganya juga sudah mulai recovery. Maksud saya media publik harus tahu ini bahwa kami sebetulnya sudah mulai ikhlas dengan proses hukum yang dijalani Zul. Tapi bagi kami lawyernya, kami tahu bahwa Zul tidak akan dihukum 2 kali dalam satu kasus yang sama. Karena memang undang-undangnya begitu, kuhapnya begitu. Seorang yang sudah menjalankan hukuman dalam suatu kasus tidak dapat dihukum lagi dalam kasus yang sama. Jadi dalam konteks ini kami sangat setuju dengan pihak kepolisian. Kami sangat senang malah biar kelihatan peran-peran dari para pengedar narkoba itu gitu. Saya sangat setuju dalam konteks ini, tetapi kami tidak mau Zul itu digiring-giring seolah-olah dia masih berhubungan, masih menjalankan bisnis narkoba ini gitu. Zul sama sekali tidak terlibat dalam bisnis narkoba apapun pada saat sekarang ini dalam konteks menjalankan hukuman ini. Kalau misalnya teman-teman atau publik menilai seolah-olah Zul masih ada kaitannya dengan dengan narkoba di luar, ya mana mungkin. Di sana Zul dari jam begini saja sudah dimasukkan di dalam jeruji gitu. Pada saat nanti pagi lagi baru bisa dikeluarkan. Itu saya kira agak sulit. Kalau ini sampai seolah-olah Zul masih menjalankan itu, saya kira pihak lapas juga bisa dikonfirmasi kan begitu. Lapas itu Zul tidak pernah membiarkan Zul keluar dari tahanan. Saya kira seperti itu, teman-teman. Ya. Uang 4 juta per bulan dari itu pernah di awal-awal Zul pernah menyampaikan itu, tetapi itu dia tidak pernah tahu ya. Dia tidak pernah tahu atau tidak pernah ada hubungan langsung dari siapa yang pemberi. Karena Zul selalu diberitahu oleh orang-orang yang di sekitarnya bahwa ini untuk membiayai keluarga, dan Zul itu tidak pernah tahu siapa. Dan kita pun saya kira kalau dikirimkan uang oleh siapapun itu, kalau kita tidak tahu tidak boleh juga disalahkan ya. Saya kira bisa teman-teman nanti pertanyakan kepada pihak kepolisian kira-kira yang mengirim uang ke Zul itu siapa. Mungkin mereka sudah tahu lebih awal, tapi kalau kami, Zul juga tidak pernah memberitahu kami bahwa dia mendapatkan sumber dana itu dari siapa gitu. Abang mungkin Zul yang nggak tahu terima uang 4 juta tapi bisa sampai 6-7 bulan dia terima uang itu secara kontinu. Oh, kalau untuk secara kontinu saya tidak tahu ya. Karena dari polisi bilang Zul itu menerima uang 4 juta itu selama dari polisi penyidik. Oke. Dia bilang bahwa Zul terima uang 4 juta selama 6-7 bulan di sel awal-awal. Iya. Maksudnya mana mungkin Zul yang logikanya kita nggak tahu uang itu dari mana, tapi dia bisa terima secara kontinu per bulan. Kalau nggak tahu pasti kan kayak ini dari siapa ya? Ya, jadi pada saat itu Zul kan mengalami tekanan batin yang begitu kencang ya. Mana mungkin dia harus memikirkan hal-hal itu. Dan pada saat itu juga memang Zul tidak pernah curhat ke kami atau memberikan informasi secara jauh tentang itu. Dan bagi saya, bisa saja orang prihatin atau mungkin dari siapa atau dari keluarganya, kita nggak tahu. Jadi kita tidak boleh kemudian menjustifikasi bahwa masuknya dana-dana itu adalah dari gembong narkoba itu gitu. Kalau untuk hal ini kami agak sulit menjelaskannya. Nanti aja polisi menjelaskan tentang hal itu. Kalau Zul, kami tidak pernah diberitahu atau dikonfirmasi, bahkan kami juga sedang
berdiskusi banyak hal tentang hal ini, tapi dia tidak pernah menyampaikan itu. Abang tapi ini kontra sama penjelasan polisi bahwa kata polisi bilang memang menerima dari Freddy Pratama, nanti dari keterangan atau dari siapapun, tapi nanti menyebut nama Freddy Pratama itu 4 juta. Mungkin gini, Zul itu nggak kenal nama Freddy Pratama, taunya Casanova. Dan setelah berita mencuat nama Freddy Pratama, Zul sendiri nggak tahu kalau yang Freddy Pratama ini Casanova begitu, karena dia cuma taunya Casanova begitu ya kan. Dan mungkin untuk dia taunya itu uang dari siapa kan bukan melalui langsung dari Casanova ya, dari Riannya. Oh, berarti dia uangnya dari Rian? Lah iya kan dia ini satu iya. FPK sama Zul. Gitu. Jadi ada 9 orang kan di dalam. jadi kenapa saya mengatakan Zul nggak pernah tahu soal itu? Karena Zul juga tidak pernah juga merasa dan mengetahui bahwa dana itu dari siapa gitu. Makanya kami kunci di sini, kami nggak tahu, kami nggak paham karena Zul itu hanya menerima sesuatu dari dari Rian. Kalau saya sebetulnya melihat sisi yang sedang dikembangkan pihak kepolisian ini, sebaiknya memang harus real juga, karena kami pada saat pemeriksaan Zul juga kami nggak tahu, kami nggak diberitahu. Jadi untuk saat ini kami hanya menegaskan bahwa Zul itu tidak pernah ada kerjasama dengan yang namanya Casanova dan yang disebut dan Freddy Pratama itu. Lewat pesan tertulis, Pak. Ya. Lewat pesan yang dikasih. Zul sempat memberikan catatan surat tertulis dari melalui istrinya. Jadi kami juga sudah baca, nanti istrinya yang akan bacakan karena istrinya yang langsung ketemu Zul di sana dan itu difoto langsung suratnya. Yang kemarin katanya kan mengungkap kasus jaringan internasional, sebenarnya seperti apa sih Bang? Mengungkap katanya kemarin apa sih yang dijelasin gitu, soal kemarin katanya dulu buat mengungkap kasus ini, itu sebenarnya dipanggil buat apa sih? Oh gitu. Jadi kami juga sebetulnya ingin sekali dan senang sekali kalau pihak kepolisian kemudian mengungkap atau mengejar siapa di balik sindikat narkoba yang sedang Zul hadapi hari ini. Kami senang sekali. Tetapi Zul itu tidak bisa dipaksakan untuk harus mengetahui jaringan internasional yang sama sekali dia tidak ketahui. Gitu. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang mungkin pihak kepolisian sedang dikejar hari ini, wajar-wajar saja itu. Dan itu saya kira memang sudah tugas polisi kemudian mengejar sumber-sumber narkoba yang melibatkan Zul Sivilia. Abang kok jadi terkesan kayak bias ya, karena dia diklaim bahwa dari pihak abang bahwa Zul tidak mengenal Freddy Pratama, tapi kemarin pada saat saya di Barreskrim, Zul sendiri aku kenal lama dan kemudian dari polisi dikasih keterangan bahwa memang Zul ini termasuk dalam kurir masuk ke jaringannya si Freddy Pratama. Kamu bisa mengenal, saya bisa mengenal Sarukan ya, tapi saya tidak pernah ketemu dan lihat Sarukan. Kita tidak boleh berpikir bahwa orang ketika mengenal sesuatu itu sudah bagian daripada dia. Saya bisa mengenal Sarukan, tapi saya tidak main film dan Sarukan. Maksudnya proses pemeriksaan hari ini yang sedang berjalan itu kita dukung dan oke. Itu sangat luar biasa, hebat bagi kepolisian. Tetapi dalam konteks ini Zul jangan dibawa seolah-olah Zul itu memang bagian dari gembong ini gitu. Zul bahwa masuk dalam rangkaian jaringan itu artinya ternyata selama ini kita juga sadar ya, ternyata Zul ini masuk di dalam rangkaian jaringan ini. Tapi Zul nggak pernah tahu kalau sebenarnya jaringan yang ada pada dia hari ini itu adalah jaringan Casanova. Itu maksudnya. Saya kira itu. Tapi poin yang tadi Bang soal uang yang dikasih per bulan, sebenarnya kan secara logis adalah gimana mungkin orang bisa percaya ketika dikasih duit itu nggak tanya ini dari siapa, kemudian untuk apa dan apa imbalannya. Jadi si Rian waktu itu ya, bahwa ada semacam rasa sedih untuk keluarganya, kemudian Rian bertanggung jawab untuk memberi itu ya. Kemarin si Zulnya kayaknya kayak gitu. Ada kok di sini. Dalam surat. Coba nanti teman-teman dibacakan suratnya ya dari Zulnya, biar
biar teman-teman bisa paham secara jauh apa yang dimaksud dengan Zul. Zul itu tidak pernah mengenal Freddy Pratama sebelumnya. Zul mengetahui Casanova itu setelah Zul mendengar keterangan dari teman Zul satu perkaranya ketika di BAP oleh Polda pada Maret 2019. Yang kebetulan mereka itu satu perkara ada 9 orang. Dan ketika itu mereka semua mendapat bulanan 4 juta rupiah. Jadi bukan hanya Zul, tapi semua mendapat bantuan secara cuma-cuma untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka di Rutan Cipinang. Dan itu hanya berjalan 7 bulan, kurang lebih selama di Rutan Cipinang dari bulan 6 sampai bulan 12 2019. Setelah itu udah nggak ada hubungan lagi. Tuh, adapun yang berhubungan dengan Freddy Pratama bukan Zul, tapi yang satu perkaranya yaitu Rian R. Dan uang itu diberikan cuma-cuma untuk membantu biaya mereka selama di hutan. Dan Zul tidak pernah terlibat dengan peredaran narkoba oleh Freddy Pratama, apalagi menjadi kaki tangan. Berita yang beredar ini sangat menyudutkan Zul, seakan hubungan Zul dan Freddy Pratama masih berlangsung sampai saat ini. Dan nanti saya bacain buat media. Kebetulan Kak Zul kemarin bikin surat terbuka juga buat media. Dibacakan aja Bang. Kalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman pers, sesungguhnya semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, termasuk menambah-nambah berita yang menjurus kepada fitnah terhadap saya sehingga membangun opini bahwa seakan saat ini saya masih terlibat dalam kasus yang menyeret saya di 2019. Terlalu banyak berita yang tidak benar dan meresahkan saya dan keluarga saya, seperti judul berita kaki tangan Freddy Pratama, pengedaran narkoba di Sulawesi dan lain-lain. Ini semua berita yang tidak benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka menyebarkan kedustaan, karena itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Jadi kemarin Sabtu saya ketemu Kak Zul, karena kan berita juga udah banyak dan saya juga bisa klarifikasi langsung. Jadi saya Sabtu itu pagi setelah saya pulang di Rias, saya langsung ke lapas ketemu dan saya bertanya masalah ini. Karena saya juga udah nggak tahan dengar, jadi saya suruh bikin surat, dan apa yang saya bisa tangkap dari omongannya saya tulis dalam satu catatan. Terus sendiri sepertinya saya bakal Zul pernah ketemu langsung sama si Casanova yang ternyata katanya si Freddy. Gimana mau kenal langsung, orang kenal Rian aja Desember. Jadi itu deh. Jadi memang Zul ini sama sekali tidak pernah berhubungan langsung dengan yang namanya Casanova atau Freddy Pratama. Nggak pernah. Kemudian Zul tidak pernah tahu kalau dalam kasus narkoba yang melibatkan dirinya itu adalah jaringan Casanova itu. Nggak pernah tahu dia. Pada saat dia ditahan pun, dia pada saat dia mendapatkan bantuan dana dari semuanya, mereka dapat bantuan dana, dia nggak tahu, dia pikir mungkin orang, jadi orang nggak paham, nggak tahu. Dan pada saat itu semua lagi blank juga kan, orang ditahan, orang di menghadapi tekanan yang sebegitu dahsyatnya, dia mana mungkin dia harus pertanyakan ini dari mana, dia nggak perlu tahu itu. Bagi saya selalu saya menyampaikan ke Bang Zul, kamu buka saja gitu apa yang ada. Tapi Bang Zul, apa yang mau dibuka gitu? Nah, orang dia tidak pernah melakukan itu. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa tolonglah bahwa Zul itu tidak pernah terlibat di dalam jaringan internasional, narkoba internasional. Tapi bagi kami sangat mengapresiasi tugas-tugas polisi, kinerja polisi yang sekarang ini sedang mengejar itu. Kita persilakan, ungkap aja semuanya. Dan harus ada ini proses. Kita setuju, tapi jangan sampai menggiring Zul seolah-olah masih dalam kaitannya orang di dalam aja itu. Bagaimana itu? Bagaimana mungkin dia bisa menjalankan bisnis narkoba yang sebegitu dahsyatnya
kemudian Zul masih terlibat dalam urusan haram itu. Kalau misalnya hari ini teman-teman, ini Zul sudah ditahan sudah beberapa tahun ya. Pada saat 7 bulan pertama memang ada bantuan itu, tapi sekarang ini nggak ada. Artinya Zul itu udah clear, udah memiliki kehidupan barunya gitu. Udah mulai menyesuaikan dengan situasinya. Karena itu kami ingin menyampaikan secara terbuka, Zul tidak pernah lagi melakukan tindak pidana apapun saat ini. Dan Zul tidak dapat dipidana dalam kasus yang sama. Kemudian yang ketiga, Zul akan tetap kooperatif dan akan tetap terbuka apabila kepolisian membutuhkan Zul untuk hal-hal yang tentunya informasi-informasi yang dia ketahui. Tapi tidak bisa dipaksakan. Teman-teman memaksakan bahwa Zul itu harus ada di situ. Nggak bisa. Karena Zul memang tidak pernah tahu dan tidak pernah ketemu yang namanya Casanova. Bang, sedikit penegasan aja. Berarti ketika Bang Zul menerima uang bukti awal, Abang sama Mbak sendiri Pak mengetahui nggak? Enggak. Tidak mengetahui, dan Bang Zul juga tidak mengkomunikasikan itu. Kan ini tadi saya udah baca kan, buat kebutuhan hati di dalam. Saya benar-benar tidak tahu. Oh, bukan buat keluarga. Bukan, ya Allah, saya setengah mati kerja. Itu kebutuhan. Abang mau Jadi kebutuhan keluarga. enggak, maksudnya Zul itu kan pada saat itu ya. Mungkin maksudnya gini, nggak mungkin dengan kondisi saya yang nggak kerja, gitu kan. Nggak mungkin Kak Zul minta-minta uang ke saya. Mungkin dalam bentuk yang membantu keluarga biar dia nggak pusing nih keluarga saya, biar dia sendiri yang mengurus uang yang dikasih. Jadi kan awalnya sebenarnya yang dapat uang itu sebenarnya teman-temannya awalnya. Teman-temannya ini yang sebenarnya hanya karena dia ini ikut diikut sertakan juga dikasih. Dia merasa karena ini bagian dari kelompok yang dihukum pada saat itu, dikasihlah bagian begitu juga gitu. Berarti penegasannya Bang gini Bang, berarti Bang Zul bisa terlibat dalam situasi berarti. Ya, Oke. bisa dibilang. Jadi dia terpaksa dapat bagian juga gitu karena orang-orangnya ini gitu. Jadi misalnya nih kita bareng-bareng berlima gitu ya kan, atau bersepuluh, terus Zul nggak tahu apa-apa nih. Ya ternyata dia terpaksa harus terlibat di situ. Ya kalau teman-temannya dapat ya mungkin dikasih juga gitu. Diambil aja. Tapi bagi Zul pada saat situasi blank itu, dan kami juga ya bingung saja kok bisa ada gitu. Nah dari komunikasi sama Bang Zul sendiri ketika menyampaikan masalah ini, ketika yang Abang bilang tadi teman-temannya kan dapat. Nah Bang Zul sendiri tuh maksudnya yang memberikan juga dari sumber yang sama atau dari tangan temennya? Iya, dari tangan temannya, dia nggak paham Dari tangan mana. temannya. yang inisial R. Yang inisial Rian ini Bang. Inisial dong. Inisial. Abang dan saya ada kemungkinan mengajukan justice kolaborator karena mungkin Nggak perlu kan? Gimana mau nggak, maksudnya kayak akhirnya kan Zul membantu soal si kasus Korea pertama untuk meringankan si hukumannya ini. Ya nggak perlu, nggak, orang mau justice kolaborator gimana, orang nggak paham, nggak tahu gitu. Jadi justice kolaborator itu kecuali dia tahu, dia ada di dalamnya, dan dia nggak paham, nggak tahu. Jadi orang ini, Zul ini adalah orang yang tidak pernah tahu keadaan peristiwa itu, lalu kemudian dia dilibatkan hanya karena sialnya dia pada saat itu dia ada. You ngerti nggak? Terjadi kasus pembunuhan misalnya, dia tidak tahu apa-apa, dia ada di situ juga, turut ditangkap, dan dia mungkin saja polisi tahu, lihat dia pegang batu atau tahu-tahu dia mungkin juga melempar, tapi dia tidak tahu dibunuh ini orang karena apa. Tapi apa mungkin 30 kg sabu dan 23.000 ekstasi? Dalam konteks itu butuh pembuktian, tapi oke lah, kami menerima bahwa Zul diasosiasikan, dia mengetahui itu. Tapi Zul benar-benar sampai hari ini clear, dia nggak paham, dia nggak tahu bahwa narkoba ini asalnya dari mana, dan dia bahkan tidak tahu. Beberapa BAP-nya di persidangan juga Zul tidak pernah tahu kan, selalu hanya dipaksakan dia tahu, Zul nggak tahu, dan kami juga tidak tahu kan sebetulnya. Jadi oke lah, hari ini Zul sudah ditahan, sudah dipenjara 18 tahun, Zul sudah ikhlas menerima kasus ini sudah divonis, sudah selesai.